Oke guys, selamat datang di channel Anime Reference. Pada video kali ini gue akan membahas seputar karakter-karakter anime yang penampilannya mirip seperti penjahat. Namun mereka pada dasarnya adalah karakter yang baik hati. Tanpa berbasa-basi panjang lebar, kita langsung bahas aja yuk di video berikut ini. Kalian mungkin sudah enggak asing dengan sosok King dari serial One Punch Man. Dia adalah seorang pahlawan kelas S yang mempunyai wajah menakutkan dan mengintimidasi. Apalagi di wajahnya terdapat luka bekas cakar yang menambah kesan seram pada dirinya. Siapapun yang bertemu dengan King kebanyakan akan langsung menghindar hingga lari ketakutan. Faktanya, King aslinya hanya seorang manusia biasa yang tidak punya kekuatan super. Dia bahkan mempunyai sifat yang pengecut. Meskipun begitu, dia punya sifat yang baik dan gampang bersahabat. Dia dan Saitama seringkali memainkan video game bersama-sama. Selanjutnya ada Gordon Agrippa dari serial Black Clover. Dia adalah anggota dari pasukan Banteng Hitam yang penampilannya sangat horor dan menyeramkan. Apalagi dia sangat jarang berbicara. Hal itu membuat kesannya jadi tambah misterius. Di balik penampilannya tersebut, Gordon aslinya adalah seorang yang pemalu dan kurang percaya diri. Dia sangat ingin berteman dan berinteraksi dengan teman-temannya secara normal, namun usahanya selalu saja gagal. Dia terkadang suka bergumam sendirian sampai membuat orang lain jadi salah paham. Sanemi Shinazugawa adalah salah satu Hashira terkuat dalam cerita Kimetsu no Yaiba. Dia mempunyai wajah serta tubuh yang penuh bekas luka akibat pertempurannya melawan iblis selama bertahun-tahun. Jika dilihat dari segi penampilan, Sanemi memang lebih mirip seperti seorang penjahat, apalagi dia punya kepribadian yang temperamental dan agresif. Namun, Sanemi punya jiwa keadilan yang tinggi dan bertekad kuat untuk menghabisi semua iblis. Dia pun masih menyimpan sisi lembut kepada orang lain. Ibiki Morino adalah komandan pasukan penyiksaan dan interogasi Konoha. Penampilan Ibiki mungkin memang menyeramkan dan mirip seperti penjahat, tetapi dia adalah sosok yang tegas dan peduli terhadap kepentingan desa Konoha. Ibiki tidak mengenal kata ampun saat menginterogasi musuh yang menjadi ancaman bagi desa Konoha. Demi mengumpulkan informasi penting dari musuh, Ibiki bisa menggunakan berbagai metode penyiksaan, mulai dari fisik hingga psikologis. Dia akan terus memberikan rasa sakit terhadap musuh sampai musuh menyerah dan berkata sejujurnya. Saat pertama kali melihat T-Bone, orang-orang mungkin akan takut karena dia mempunyai wajah yang menakutkan. Namun, pandangan mereka pasti berubah saat mereka tahu sifat asli T-Bone. T-Bone pada dasarnya adalah seorang angkatan laut yang punya kepedulian tinggi terhadap orang lain. Apabila ada anak buahnya yang terluka, dia akan berusaha untuk menolong mereka sebisa mungkin. Sebagai contoh, saat anak buahnya terombang-ambing di tengah lautan, T-Bone bahkan tidak ragu-ragu untuk lari di tengah badai dan hujan deras demi meminta pertolongan. Yasutora Sado alias Chad merupakan salah satu teman penting bagi Ichigo dalam cerita Bleach. Dia ini mempunyai tubuh yang tinggi, besar, dan penuh dengan otot. Penampilannya sangat mirip seperti seorang berandalan atau mungkin mafia. Chad dulunya memang pernah menjadi anak yang nakal dan menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Namun dia bisa berubah menjadi sosok yang lebih baik berkat bimbingan dari kakeknya. Dia kemudian bersumpah untuk menggunakan kekuatannya hanya demi melindungi orang lain. Nendo Riki merupakan salah satu karakter yang paling kocak dalam serial anime Saiki Kusuo no Sainan. Dia memang terlihat seperti seorang berandalan yang kasar, tetapi dia aslinya mempunyai sifat yang baik hati dan suka membantu orang lain. Hanya saja Nendo sangatlah bodoh dan suka bertindak absurd di luar dugaan. Meskipun Saiki suka terganggu dengan kehadirannya, Nendo tetap menganggap Saiki sebagai Aibo alias sahabat baiknya. Dalam cerita Gintama, Hedoro adalah seorang Amanto alias alien yang wujudnya sangat menyeramkan dan membuat takut orang-orang. Dulu dia bahkan dianggap sebagai salah satu petarung terkuat di alam semesta. Namun Hedoro berubah menjadi sosok yang baik dan cinta perdamaian setelah dia terinfeksi oleh bunga parasit. Efeknya membuat dia jadi sangat menyukai bunga dan tumbuhan. Dia pun sangat menghargai nilai-nilai kehidupan sehingga dia bisa sangat marah apabila ada orang yang merusak tanamannya.
Saat pertama kali muncul dalam cerita Sosono Frieren, Denken sempat menunjukkan gelagat sebagai musuh yang menghalangi Frieren. Dia memang terlihat seperti pria tua yang licik dan ambisius dalam mengejar sesuatu. Namun Denken ternyata tidak seburuk itu. Dia ternyata punya sifat yang sangat bijak dan punya kepedulian terhadap orang lain. Dia pun menunjukkan bakat sebagai seorang pemimpin. Denken terobsesi untuk menjadi penyihir kelas 1 agar dia bisa mengunjungi makam istrinya yang sudah mati. Sebagai penutup, ada sosok Ektoplasm dari serial Boku no Hero Academia. Jika dilihat dari penampilannya, dia memang mirip seperti seorang penjahat. Namun faktanya dia adalah seorang pro hero yang bertarung di pihak keadilan. Ektoplasm mempunyai latar belakang yang cukup menarik. Di masa lalu dia kehilangan kakinya saat menjalankan tugas. Akan tetapi hal tersebut tidak menghentikan tekadnya untuk bertarung melawan penjahat. Menurut kalian, siapa lagi karakter yang wajahnya mirip penjahat, tetapi mereka punya sifat yang baik? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Thanks atas kunjungan kalian, jumpa lagi di video selanjutnya.